Oke, halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Ansa Teknikal dan Bandarmologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Jumat, menutup minggu ini, candle minggu ini juga, 20 Mei 2022, hari yang cukup menarik. IHSG masih menguat 1,39% dengan saham-saham yang oke juga ya. Dan seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang oke-oke. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link Sociabase di deskripsi. Nanti teman-teman bisa kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga notifikasinya, karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Langsung aja kita akan masuk ke transaksi. Hari transaksinya juga masih oke, 15,878 triliun. Terlihat IHSG ada reject yang lebih kuat ya hari ini. Dengan pergerakan asing net buy dengan jumlah 232,31 miliar. Itu di pasar reguler 372 net buy-nya, tapi ada net sell di pasar nego 140 miliar, jadi ya total net buy-nya 232 miliar. Cukup menarik. Kita lihat juga di bursa regional maupun US. Kalau US ini udah malam ya. Itu semuanya hijau, jadi ya saatnya rebound. Lalu kita masuk ke saham-saham yang dibeli oleh asing. Yang pertama ada Adaro 218,2 miliar, lalu Inco 106,8 miliar, Unilever 88,7 miliar, BBNI 51,7 miliar, KLBF 47,6 miliar, Bank Mandiri 47 miliar, Astra 43,4 miliar, Indi 40,7 miliar, Alfamart 36,3 miliar, ITMG 29,7 miliar, SMGR 21,3 miliar, GGRM 19,3 miliar, INKP 19 miliar, Pakuan 15,8 miliar, United Tractor 13,3 miliar, INTP 13,2 miliar, ICBP 11,2 miliar, Cepin 10,7 miliar, Mitratel 10 miliar, dan Hill 8,1 miliar. Masuk ke saham-saham yang jualan asing, ada Telkom 159,2 miliar, BBCA 152,9 miliar, Arto 76,5 miliar, MDKA 36,8 miliar, MTEK 35 miliar, BBRI 34,2 miliar, Antam 30,3 miliar, PTBA 28,7 miliar, Tower 22,6 miliar, Tebik 18,6 miliar, Bumi 15,5 miliar, Excel 11 miliar, Slis 2,6 miliar, SCMA 1,9 miliar, Sido 1,9 miliar, dan BBYB 820 juta. Oke. Langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG dulu sebelum kita masuk beberapa saham pilihan ya. Cukup menarik hari ini, saya kira juga closingnya bakalan solid ya. Nih, shadownya ada shadow lumayan tinggi. Ya, sesuatu yang wajar hari ini hari Jumat, ditambahkan dengan ada turnamen sekuritas juga, turnamen trading. Jadi ya ketika menuju closing sekitar 14.30, 14.40 itu kerasa banget take profitnya, yang pada day trade, yang pada scalpingan, pada exit. Jadi ya perlu dibiasakan. Biasanya waktu akhir-akhir ya, sebenarnya bukan dari naik sampai turun, enggak, cuman likuiditasnya ditambahkan karena baru banyak yang aktif gitu. Jadi waktu pasar berjalan jadi yang harusnya sampai segini doang, tapi gara-gara ada likuiditas lebih jadi naik sampai segini gitu. Tapi ketika market mau tutup, nah mereka pada taking profit seperti itu. Nggak masalah, nggak ada masalah sama sekali sih. Yang jelas kita tinggal menyesuaikan aja. Tapi ya kerasa juga kok sekitar 14.30, 14.40, nah gitu langsung sahamnya pada kena taking profit yang pada tidak jalan gitu. Atau kalau yang udah jalan juga pada kena taking profit. Oke, kita lihat IHSG berhasil closing di 6918. Cukup menarik sebenarnya, dia closing di atas high kemarin ya, tanggal 11 Mei. Saya kira 69 bakalan reject IHSG, kena lalu turun dulu, tapi ternyata enggak. IHSG berhasil closing di atas high kemarin. Ini kan high-nya 6902, hari ini closingnya di 6918. Cukup menarik untuk si IHSG ini, dan closingnya pun juga cukup bagus. Saya jadi kurang enak
sama view-nya karena nggak apa ya, nggak mantul dari 6.900. Kenapa? Karena saat ini di daily kita belum bikin higher low. Kalau ini kan masih di intraday ya higher low-nya. Ya di daily juga sudah lah, tapi kan masih belum ada swing low dan belum ada candle merah. Jadi masih hijau semua, dan saya takutnya, bukan takutnya sih, saya antisipasinya ini adalah pullback. Karena kemarin kan baru breakdown nih. Breakdown, lalu pullback. Nah, nanti lalu dia turun ke targetnya di lower low seperti itu. Nah, itu aja yang perlu diantisipasi. Satu hal yang kurang enak adalah IHSG ini nggak bisa dilihat volumenya. Ya, IHSG nggak ada volumenya. Indikator volume nggak muncul. Kenapa? Karena kalau pullback itu volumenya pasti kecil. Jadi ketika dia breakdown volumenya besar-besar, ketika mantul volumenya kecil dan mengecil, nanti kena area supply, candle reject, langsung kebanting. Biasanya kayak gitu kalau pullback. Nah, cuman kalau IHSG ini kan nggak kelihatan ya untuk volumenya, jadi ya sebenarnya agak susah juga dilihat seperti itu. Saya sih berharapnya malah hari ini tuh merah, karena dia reject dari 6.900, terus habis itu candle merah, turun dulu sampai sini 6.600, terus dia bikin inverted head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan, itu bakalan jauh lebih sehat. Malah bisa aja itu bukan market nggak pullback, tapi memang dia mau reversal kalau view-nya seperti tadi. Nah, tapi kalau dia masih menguat kayak gini, worst case scenario takutnya ini adalah pullback. Jadi tetap perlu diantisipasi. Karena ya baru satu impulsive movement ya. Amannya kapan sih Mas IHSG itu? Amannya kalau dia udah ada higher low dan higher high. Nah, nanti ketika ada candle merah, dia retrace, lalu rebound, terus break high, yaitu higher high. Nah, itu baru bakalan aman untuk IHSG posisi saat ini. Cuman selama dia masih hijau terus menuju area supply di 7.200, itu trailing stop harus ketat di saham-saham yang terlihat pullback juga seperti itu. Kalau kita lihat dalamnya ya, yang kurang enak juga ini, IHSG kena moving average 20 dan 50, walaupun EMA 20 dan 50 setelah dead cross menuju ke samping, ini pertanda yang bagus sebenarnya, bisa ke atas lagi. Cuman kalau hari ini kita lihat dia masih reject keduanya. Kena EMA 50 mantul, kena EMA 20 mantul, dan closing di bawah keduanya. Tanda kurang enak, tinggal kita lihat aja besok Senin kira-kira kuat mana. Kalau memang ternyata EMA 20, EMA 50-nya kuat, ya bisa aja kita besok bakal koreksi. Tuh. Tapi kalau misalkan ini market lebih kuat, nah kalau udah closing di atas 7.000 lah, itu udah lebih aman kalau menurut saya, di atas 7.000 ya. Seperti itu. Kalau misalkan koreksi mana Mas? Gimana view-nya? Ya kalau menurut saya sih selama dia nggak lower low tuh nggak jelek, ya segitu. Dan koreksi pun juga tetap perlu menyesuaikan juga, karena dibutuhkan koreksi juga, seperti itu. PR-nya adalah itu nggak boleh lower low aja. Misalkan high-nya hari ini tertinggi ya, 6963 ini tertinggi, misalkan besok nggak higher high. Kalau misalkan besok higher high, berarti harus ditarik lagi Fibonacci-nya digeser. Tapi kalau misalkan hari ini adalah high tertinggi, lalu besok Senin IHSG koreksi, nah kita bisa tarik pakai Fibonacci kayak gini. Nah ini ya target-target koreksi dari si IHSG 6790, 6730, 6680 tuh. Nah, IHSG bakalan jelek kalau dia jebol di 6500. Karena apa? Karena dia sudah lower high dan lower low di middle time frame-nya lah. Ini kan dia swing low, swing high. Nah, kalau dia nanti jebol berarti bakalan lower low. Cuman ya amannya tunggu candle merah dulu kalau memang IHSG mau higher low. Tapi kalau misalkan enggak, ya TS ketat aja. Takutnya itu karena ini kan dia juga ada gap kan. Nih, jadi area supply yang sebelumnya konsol di sana. Ya takutnya dia nutup gap di sini, cetek, langsung habis itu kebanting seperti itu. Cuman ini hanya view ya, potensi analisa, bisa terjadi bisa enggak. Untuk konfirmasinya memang harus melihat market. Jadi ya itu ada skenario bagus dan skenario jelek. Skenario bagusnya apa? Ya skenario bagusnya nanti IHSG higher low, higher high, terus break high, terus all time high. Itu skenario bagusnya. Tapi kalau skenario jeleknya itu pullback untuk turun lebih dalam. Worst case skenario bisa juga dia bikin bullish flag ya. Bearish flag. Nah, misalkan kayak gini. Bikin badan cangkul kalau kata-kata yang umum. Nah, kalau di teorinya sih bearish flag, tapi kalau kata-kata umumnya badan cangkul turun. Nah, ini pullback dulu baru nanti turun lagi. Nah, kira-kira kalau ini memang pullback bisa sampai kemana sih? Kita bisa tarik pakai Fibonacci juga dari all time high kemarin ya, 7355.
kira-kira di sini. Ntar. Kira-kira sini lah ya. 7355 sampai 6513. Nah, nih IHSG sudah reject dari 0,5 juga. Nih ya, kemarin ketika IHSG rebound dari sini, ini sudah saya bahas 13 Mei kontennya. Area pullback dari IHSG itu di sini 6836, 6936, baru sekitar 7035. Yang paling krusial adalah 7035 nih. Karena itu 0,618 ya. Tapi kalau misalkan berhasil di break, saya rasa besar ke change-nya untuk menguji area supply di gap ini sekitar 7177 seperti itu. So, sama, selalu batasi resiko aja. Itu doang kok PR-nya. Apakah kalau ini pullback kita nggak boleh trading, Mas? Apakah kita harus takut nanti kalau dibanting lagi dan seterusnya? Ya sebenarnya kalau menurut saya nggak usah sih. Tinggal ikuti trading plan aja gitu. Kalau misalkan memang ini ternyata pullback nih, terus saya nggak mau trading ya nggak masalah juga. Tapi kalau mau trading ya nggak masalah juga. Tinggal punya trading plan, ada exit yang bagus dan exit tidak bagus. Nah itu niscaya trading bakalan lebih tenang seperti itu. So selalu batasi resiko aja. Untuk support sekarang saya rasa 6.800 masih. 6.900 nya masih agak bias. 6.800 support terdekat, lalu setelah itu 6.730 sampai 6.700. Jadi ya ini agak jauh dari support ya, kalau koreksi pun juga bakal lumayan. Sedangkan untuk resisten tadi bisa pakai Fibonacci or ini 6.900, lalu Fibonacci tadi sampai 0,618-nya di berapa tadi lupa saya. Cek tadi aja seperti itu. Ini juga ada moving average yang cukup kuat ya. Jadi kita lihat aja besok. Oke, itu untuk IHSG. Langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Kita cek Telkom. Lama nggak kita bahas ini, si Telkom ini. Satu-satunya yang belum rebound ya, setelah yang lain sudah naik. Oke, hari ini Telkom turun 0,95% dengan candle yang solid, tidak ada perlawanan sama sekali, dan volume yang cukup besar juga. Selain volumenya di dekat rata-rata, volumenya juga lebih besar daripada volume kemarin. Artinya ini membesar ya dia ya, itu artinya pergerakannya menguat. Sisi bagusnya adalah Telkom tidak lower low. Terakhir kemarin 19 Mei ini dia low-nya kan di 4150, sedangkan hari ini close dan low-nya di 4170. Jadi Telkom tidak lower low. Nah, Telkom sendiri berada di area kuat. Teman-teman kalau ngikutin CCS dari lama ya, saya bilang ketika Telkom ini breakout di sini, itu saya bilang 4150 sampai 4000 bakalan jadi area kuat banget buat Telkom. Kenapa? Ya karena ini adalah dia sempat konsolidasi di sini. Tuh. Jadi ya ketika di retest, nah ini ada potensi demand masih banyak dan ada potensi rebound seperti saham-saham yang big cap yang lain. Tapi apakah terus nggak bisa jebol? Ya tetap bisa ya, semua bisa terjadi di market. Jadi itu pentingnya untuk batasi resiko seperti itu. Nah, terakhir Telkom kemarin ketika koreksi itu dia turun sampai 4110 ya. Lalu rebound kena sell on strength di 4470 dan sebenarnya low-nya Telkom berarti di situ 4120. Dia PR-nya tidak boleh jebol 4120 itu aja. Itu angka penting Telkom untuk saat ini. Kalau kita pakai patokan ya, itu angka pentingnya 4120 supportnya dia. Atasnya 4480 ya. Nih. Kenapa? Karena kalau misalkan Telkom jebol 4120, dia lower low, targetnya adalah di 3980 sampai 3890. Kalau jebol 4120, target penurunannya bisa ke sana. Tapi kalau misalkan dia tidak jebol 4120, ini kan kalau kita lihat 0,786-nya udah jebol ya di 4190. Jadi last defense-nya di sekitar 4150 sampai 4120. Kalau misalkan dia tidak jebol dari dua area itu, Telkom bisa double bottom. Bottom 1, bottom 2. Dengan target ya menutup gap di atas. Nanti kalau udah ada candle bagusnya dengan volume yang kuat bisa kita balik Fibonacci-nya. Nih targetnya di 0,618 pas menutup gap untuk si Telkom ini. Kalau dia rebound dari 4120. Jadi kita lihat aja ketika di 4120 apakah dia bakalan rebound atau breakdown. Setup kayak gini nih yang namanya spekulatif buy.
beli di support tanpa tunggu konfirmasi ya. Ada sisi plusnya juga, ada sisi minusnya ya. Kalau sisi plusnya jelas resiko kecil, bukan tanpa resiko ya, tapi resiko kecil. Misalkan teman-teman dengan view tadi ya, nadah di 4120 gitu. 4130, 4140, 4120 antri di situ. Ternyata 4120 jebol nih, ya tinggal cut loss aja. Maksudnya risiko cuma berapa persen. Anggap dari 4150 lah ya, 4150 antri sampai 4120, cut loss di 4090 misalkan. Biar jebol 4100 sekalian. Nah, itu kan cuma 1,45%. Jadi resikonya terukur gitu. Low risk. Tapi kalau mau lebih aman ya tunggu pantulan dulu. Nah, itu tinggal kembali ke style masing-masing dan semua ada plus minusnya. Seperti itu. Kita cek dalamnya sebenarnya sudah agak kurang enak untuk si Telkom ini. Karena dia sudah dead cross ya, moving average-nya. Closing di bawah MA50 juga setelah sebelumnya closing di atas MA50 terus. Dia closing di bawah terus, dia sudah dead cross, dan akhir-akhirnya ada distribusi. Seperti itu. Cuman saya rasa ini 4150 sampai 4120 masih jadi area kuat. Tapi ya kalau sampai jebol, kita lihat di target-targetnya tadi. Seperti itu. By moving average dengan time frame 20 dan 50 ya, dia sudah dikatakan downtrend. Itu untuk Telkom. Lanjut coba kita cek apa nih yang kita bahas nih. Batu-baraan nanti aja yang spreadnya besar. Kita coba cek MDKA dulu yang hari ini malah koreksi ya. Barangkali dia mau bikin higher low, bisa dipakai buat entry. Oke, hari ini MDKA turun 2,41% dengan candle yang solid. Cuman sisi bagusnya adalah volumenya kecil. Tapi kalau saya lihat ya, ini volume kecil ini lanjutan dari kemarin. Kemarin tuh volumenya besar tapi tidak solid candlenya. Jadi sebenarnya sudah ada seller dari kemarin dan hari ini melanjutkan aja seperti itu. Kalau kita lihat MDK bisa inside bar juga dari candlenya ya. Karena hari ini high-nya di dalam high kemarin, low-nya di dalam low kemarin. Jadi candle kemarin bisa dijadikan support resisten. Beres. Ini enak yang kayak gini nih ya. Ini low-nya kemarin 4620 itu supportnya. Sedangkan resistennya ada di 5180. Nah, ini ya. Kalau dia breakout ke atas bagus, kalau jebol ke bawah dia jelek. Nah, itu untuk insight dari candle dan insight bar. Kalau kita tarik pakai trend line ya, terakhir itu kan si MDKA rebound dari trend line-nya kemarin. Dia kena area 4350 lalu mantul, dan setelah dia naik dia belum bikin higher low juga. Semoga aja ini dia mau bikin higher low ya untuk rebound lebih tinggi. Cuman ya selalu batasi resiko. Nah, kita bisa tarik pakai Fibonacci dari all time high kemarin di 5800 sampai low-nya di 4280. Nah, ini adalah beberapa target rebound dari si MDKA. Ini ya. Kemarin dia kejedot 0,5, nggak bisa closing di atasnya, makanya hari ini dia turun. Tuh. Apa ya, kalau yang sering saya perhatikan ya, kalau dia reject dari 0,5 atau 0,618, biasanya nanti berhasil higher high kok. Biasanya. PR-nya dia nggak boleh jebol 4280 aja. Gitu. Nah, nanti biasanya dia bikin kaki kedua, entah mau bikin double bottom atau bikin cup and handle, itu nanti bisa kita lihat dulu. Cuman kalau dari 0,5 biasanya itu nanti target ke 1, karena nanti kan retrace tengah kan, terus habis turun dulu, terus nanti naik. Nah, targetnya kan setinggi cupnya ini. Targetnya dari 0 sampai 0,5 ditarik pas ke 1. Tuh. Nah, tinggal nanti dia bisa break 1 atau enggak. Kalau break 1 ya dia bisa ke sini. Cuman untuk sekarang karena sudah ada candle merah, kita bisa tarik area retracement-nya. Ketika dia bikin higher low kira-kira sampai mana. Ini kita bisa tarik di bawah pakai Fibonacci juga 4280 sampai high-nya di 5180. Nah, ini. Pas target koreksinya adalah di supportnya. Ini cukup menarik sebenarnya ya, 4730 sampai 4600. Tuh. Pertama ada support inside bar, lalu kedua juga ada Fibonacci area kuat 0,5 sampai 0,618, dan setelah itu ada support
horizontal juga support klasik yang sebelumnya di sini resisten. Ketika dia breakout, kemarin retestnya sempat jebol. Nah, ini bakal diuji lagi. So, saya rasa kalau teman-teman pengen masuk MDKA, bisa tunggu di 4730 sampai 4600. Kalau dia bikin higher low, nanti dia bikin cup handle, itu bakalan menarik. Cuman kalau dia turun sampai 4300 ya, opsinya double bottom, atau enggak dia bakal bikin descending triangle seperti itu. So, batasi resiko selalu. Kita lihat dalamnya hari ini terjadi big distribusi, normal big yang jual juga bukan kaleng-kaleng, tapi kalau dibandingkan dengan akumulasinya masih belum signifikan dan belum sebanding. So, jadi saya rasa masih oke, tinggal ikutin TA-nya, batasi resiko, sesuaikan dengan porsi dan average teman-teman. Itu untuk MDKA. Lanjut coba kita cek BBB kemarin udah ya, masih sesuai dengan view kemarin, nggak perlu kita bahas lagi. Saya pengen bahas LSIP aja deh, lama nggak kita bahas CPO. Hari ini memang harinya CPO, serius kerasa banget duitnya masuk ke CPO ya, setelah lama pada koreksi yang lain dari bond. Nah, ini sesuai view juga si LSIP ini. Oke, hari ini LSIP naik 3,61% dengan candle yang tidak terlalu solid, ada shadow-nya cukup panjang ya, disertai dengan volume yang cukup besar. Nah, kalau kita lihat LSIP ini bigger view-nya sebenarnya dia sedang mencoba untuk bullish. Serius, saya berkali-kali kena gocek juga. Ini ya, ketika di pucuk, saya kira breakout, tapi ternyata enggak. Terakhir view bisa inverted head and shoulder. Shoulder kiri, head, shoulder kanan. Kalau dia breakout, targetnya segini teman-teman. Jauh ini untuk swing. Kalau misalkan dia sampai breakout ya, valid breakout deh. Tuh, karena berkali-kali shadow-nya sampai ke sana. Target bisa ke sini LSIP ini 2485, dan kalau menurut saya itu juga mungkin kalau dia berhasil breakout 1565. Kita pakai toleransi akhir sampai shadow deh. Karena kemarin juga udah sampai shadow 1565 tapi masih kebanting ya. Jadi itu kalau breakout 1565 atau bahkan dibulutin biar lebih aman 1600, itu bakalan bagus untuk LSIP. View pertama dia bisa inverted head and shoulder. View kedua dia bisa juga ascending triangle. 1 2 3. Nih. Dan masih belum gagal. Lalu resistnya juga sama lagi-lagi 1565, dan targetnya pun juga sama juga kalau ascending triangle reversal ya. Nah, targetnya sekitar 2000-an tadi juga, 2400. Kalau dia berhasil breakout 1600, itu untuk bigger view-nya. Tapi apakah nggak bisa terjadi hal yang kurang bagus, Mas? Ya, bisa aja. Kalau misalkan dia patah dari ascending triangle, ya dia bakalan koreksi. Bisa aja dia jadi kayak gini ya. Nah, misalkan jadi rising wedge, ini bisa juga. Makanya itu pentingnya dari batasi resiko, karena semua bisa terjadi di market. Kalau misalkan dia rising wedge, lumayan juga bisa turun sampai 970. Tapi kalau misalkan dia ascending triangle berhasil breakout, itu bakalan cakep juga. So, itulah maksud dari selalu batasi resiko. Sebagus apapun view-nya, sebagus apapun view-nya, tetap ada biasanya ya, ada ancaman atau ada view sebaliknya. Sejelek apapun view-nya, tetap bakal ada peluang kebalikannya juga, seperti itu. Itu untuk view besar LSIP. Sekarang kita masuk ke view kecil. Kalau saya lihat LSIP ini dia cenderung ke sideways mulai dari bulan Maret kemarin ya. Ketika dia gagal breakout all time high, itu dia sekarang cenderung sideways dengan high di sekitar sini 1535 sampai 1570, dan supportnya di 1315 sampai 1280. Tuh, ini ya, dia sideways di sini. Bakalan bagus kalau breakout ke atas, dan saya rasa bakalan valid juga ascending triangle-nya, tapi bakalan jelek kalau dia jebol ke bawah. Tuh, karena dia selesai dari sideways dan jadinya downtrend karena dia lower low seperti itu. Nah, itu untuk smaller view. Nah, untuk view yang lebih kecil lagi, terakhir kan kemarin dia koreksi ya. Setelah kena high di 1500-an, dia koreksi turun sampai 1300, kena supportnya lagi, lalu rebound. Di sini dia bikin falling wedge, ini ya. Falling wedge, lalu kemarin dia breakout. Si LSIP ini dia breakout dan hari ini naik dengan volume yang cukup besar. Menarik sebenarnya, bahkan dia sampai berhasil break high loh, 1415.
Karena biasanya by teori falling wedge itu target cuman sampai ke low di 1415. Jadi kalau memang dia mau reversal ya harus break, dan terlihat dia sudah reversal. So kita bisa tarik Fibonacci juga untuk target ke atasnya ya. Itu dari 1535 sampai low-nya di 1280. Nah, ternyata LSIP kejedot 0,618. Nih, sempat break tapi ada shadow dan closing di 1440. Kalau misalkan dia bikin higher low, koreksi dulu itu bakalan bagus. Bisa dimanfaatkan buat entry, bahkan sudah ada konfirmasinya ya. Sudah breakout. Tuh, tinggal cari retrace-nya aja. Seperti itu. Nah, kalau misalkan dia berhasil break 0,618, itu target ada di sekitar 1535. Mohon maaf bentar. Oke, mohon maaf. Jadi tuh kalau misalkan berhasil breakout dari 0,618 ya ada potensi dia bakal uji high-nya lagi di sekitar 1535. Seperti itu. Batasi resiko aja. Kalau higher low bisa dimanfaatkan buat entry. Tapi kalau misalkan dia lanjut, ya rezeki yang pada spekulatif buy. Kita lihat dalamnya sudah kembali tertata lagi, closing di atas EMA moving average ya. Dan memang moving average ini kurang efektif kalau digunakan di saham yang sedang sideways. Kalau kita lihat memang bigger view-nya cenderung uptrend. Kalau bigger view banget dia baru downtrend sebenarnya. Ini ya. Dari puncaknya 2012 dia kan downtrend. Nah, tapi kalau di view lebih kecil dia sedang uptrend dan mencoba reversal. Dan kalau kita lihat di sini dia sedang sideways. Jadi ya sesuaikan dengan time frame masing-masing. Tapi kalau di sekarang memang moving average kurang efektif karena dia baru posisi sideways. Tuh. Hari ini kayaknya ada gap ya. Kemarin high-nya 1395, hari ini low-nya 1400. Nah, barangkali dia mau bikin higher low, nutup gap, itu bakal menarik. Tuh, bisa pantau di area itu aja. Seperti itu. So, batasi resiko. Itu untuk LSIP, lanjut coba kita cek yang dibeli oleh asing. Kita bahas dari Inco sesuai view ya. Buat teman-teman yang beli. Happy cuan. Kita coba cek Indi lah. Ini yang fenomenal hari ini 11%. Dan sesuai view juga sebenarnya si Indi ini. Oke. Hari ini Indi naik 11,33% dengan candle yang cukup solid dan volume yang sangat besar. Ini terakhir ya sebelum dia breakout, itu kan Indi di sini. Opsinya 2 memang ketika itu, dia lanjut ke atas, breakout, atau dia retrace dulu. Dan ternyata Indi memilih untuk retrace dulu. Kena ke support 2470, akhirnya dia berhasil rebound, kemarin bikin hammer, walaupun bodinya masih merah ya, cuman hari ini sudah berhasil breakout. Ini saya rasa Indi sudah cakep banget. Kalau misalkan teman-teman punya barang Indi, average berapapun ya, saya rasa upside-nya masih bagus. Selama dia tidak jebol 2720 lagi. Kenapa? Karena kalau dia jebol 2770 artinya hari ini adalah false breakout. Tuh. Nah, ini kan di sini ada resist ya. Dan sekarang bisa menjadi support. Kalau misalkan besok dia retest turun sampai sini, itu bakal menarik sebenarnya untuk si Indi ini karena dia retest seperti itu. Nah, untuk view lain dia bisa symmetrical triangle juga. Kalau kita tarik ke shadow terlihat belum breakout dan terlihat reject shadow-nya ya. Jadi ya bisa juga dia belum breakout dari symmetrical triangle-nya. Cuman kalau misalkan kita tarik dari yang paling banyak kena, nah di sini itu dia terlihat sudah breakout. Jadi masih agak bias memang. Kalau mau aman ya tunggu dia breakout 3000 aja. Karena itu kan last high-nya dia di sana ya. Ini di sekitar 2980 seperti itu. Kalau misalkan Indi berhasil break 3000, saya rasa upside-nya bakalan bagus. Tuh ya, dia bisa seperti ini 2980, low-nya 2470. Nah, ini dia bisa ke sini. Sekitar 3100 sampai 3300. Atau kalau kita pakai symmetrical triangle, targetnya bisa segini. Ketika dia breakout, pindah ke sini ke sekitar 4000 seperti itu. Tapi ya kita lihat dulu dan perlu diupdate juga dalam perjalanannya. Perlu diingat juga ini saham volatilnya batu bara Indi ini ya. Shadow panjang, naik turun spread besar. Jadi kalau mau pegang Indi memang butuh effort lebih. Dan saran saya sih lebih baik kalau mau SL agak jauh ya. Karena saya pun juga kemarin kegocek di sini. Saya kira bakal breakout, saya jual setengah, sisanya jual BEP. Dan ya buyback di bawah lagi seperti itu.
Yang jelas sekarang 2500 udah jadi support banget buat indie tuh, karena dia udah breakout ya dari konsolidasinya. Jadi itu cukup menarik seperti itu. So, batasi resiko juga. Tinggal kita lihat apakah ini dia sudah breakout atau belum. Karena kalau pakai shadow dia masih belum breakout ya, masih kena reject. Bisa aja loh dia turun lagi ke sini atau bahkan turun ke sini baru dia breakout ke atas. Semua bisa terjadi di bursa. Makanya itu batasi resiko seperti itu. Kita lihat dalamnya hari ini yang beli bagus si BK, tapi diikutin retail ya. YPGR, CC, YB, AKMI. Cuman bagus kok. Dia juga BTA masih uptrend. Jadi ya memang itulah yang dimaksud dengan rules pertama, pilih saham uptrend. Tuh, selama saham yang dipegang itu saham uptrend tuh bagus. Seperti itu. Batasi resiko aja. Itu untuk indie. Lanjut coba kita cek yang kita bahas apa nih? Batubara cukup satu ya, yang spreadnya paling lebar aja. Kita coba cek beberapa menarik sih ini. Alfamart dulu deh. Ini juga ada potensi upside bagus sebenarnya Alfamart ini. Cuman sayang closingnya kok nggak 1800. Wah, jadinya shooting star ini. Oke, hari ini Alfamart naik 4,41% dengan candle yang kurang bagus, bisa shooting star dan ada potensi besok bisa dikoreksi. Bahkan ada potensi dia besok bisa reversal ya, double top. Semua bisa terjadi di market tuh. Yang jelas kalau buy candle kurang oke, kita lihat. Nah, terakhir Alfamart mencoba untuk breakout 1750 dan akhirnya dia koreksi turun sampai 1400-an pas di area demand, sebelumnya area supply, dia retest lalu rebound. Nah, sebenarnya bakalan cakep kalau dia berhasil break high 1775, cuman terlihat hari ini masih di closing di 1775 dengan menyisakan shadow yang cukup panjang juga. Untuk view bagusnya, dia bisa potensi kalau all time high ya. Ini kalau dia berhasil break 1775, target ke sini 1900 sampai 1985. Itu kalau dia berhasil break 1775. Tapi kalau misalkan ternyata ini adalah shooting star, terus besok dia koreksi, nah dia ada potensi koreksi bisa ke sini. Sampai 1575 bahkan 1430. Worst case scenario dia bikin double top. Top 1, top 2. So, nanti kita bisa lihat dalamnya dan juga bisa dilihat besok Senin. Apakah besok Senin menguat atau besok Senin cenderung merah. Kalau besok Senin cenderung merah, itu trailing stop ketat dulu aja. Karena posisi di area resisten kuat. Tapi kalau besok Senin Alfamart masih menguat, bisa di hold dengan target sekitar tadi, 1900 up. Kita lihat dalamnya, oke, cukup menarik. Ya, kalau dilihat dari dalamnya sih, saya lebih suka skenario yang 1985 ya. Itu. Karena cakep bayarnya hari ini. Dan saya pengen lihat average-nya ya 1800, jadi ya tidak jauh dari average ya. Jadi ya bagus Alfamart hari ini, tinggal tunggu breakout aja. Besok Senin bisa dilihat dulu apakah dia langsung lanjut atau koreksi. So, batasi resiko. Itu untuk Alfamart. Kalau support sekarang ya sekitar 1700-an sampai 1685. Itu untuk Alfamart. Lanjut coba kita cek film. Ini juga katalisnya nyata di dunia nyata, kita rasakan ya. Itu benar-benar benar-benar rame bioskop ya, gara-gara ada KKN di dunia multiverse, 2 film rame sekaligus, jadi ya bioskop rame banget. BTA pun juga cakep, walaupun sebenarnya kalau saya lihat ya, ini film trennya sudah melemah dari yang sebelumnya dia impulse di sini ya. Nih, ini kan dia naiknya kuat, slope-nya 45 derajat. Nah, ini mulai normal. Nah, dari yang kuat, normal, nanti menuju jelek. Ini bikin uptrend channel kayak gini. Oh, tapi ini menarik nih. Ternyata hari ini berhasil closing di atas uptrend channelnya. Jadi ya ada potensi bikin trend kuat lagi. Kalau dia sampai breakdown ke bawah, itu dia bakalan bukan racing wedge ya. Ya breakdown trend line bisa ke 750. Tapi dilihat dari
pergerakannya ini saya rasa masih ke atas. Cuman hati-hati juga, sudah ada divergen ya. Di mana ayo? Yaitu di volume. Ketika harganya naik terus tapi volumenya semakin turun. Nah, ini biasanya sudah fase kurang enak. Warning aja, cuman masih bisa di hold kok, nggak perlu besok langsung jual semua. Tinggal trailing stopnya aja gitu. Tapi kalau tiba-tiba besok ada volume besar, breakout dari volume hari ini kan mengecil ya. Nanti kalau misalkan besok ada volume besar kayak gini, nah itu baru bakalan menarik lagi. Biasanya bakalan uptrend baru atau swing high baru. Seperti itu. Terakhir film dia volume besar di sini, lalu sempat bikin cup handle. Tapi waktu retest kegocek turun sampai 1135 dan akhirnya dia rebound setelah naik 8%. Target 1270 sebenarnya, tapi karena dia berhasil break 1340, so untuk saat ini target film ada di ini kita adjust dikit Fibonacci-nya. Nah, sampai ke low-nya ya. Target film ada di sini sekitar 1415 sampai 1465 seperti itu. Cuman kalau by bigger view ini saham uptrend, tidak ada masalah sama sekali selama tidak berubah trennya sih. Cakep harusnya film ini seperti itu. Jadi ya kalau punya barang di bawah, di tengah, dimanapun, yang penting bukan di pucuk ya, itu masih bisa di hold. Tapi kalau teman-teman belinya average-nya jelek di pucuk, nah besok ketika kena resist bisa sell on strength dulu seperti itu. Sama batasi resiko aja. Untuk support 1340 harusnya support 1, untuk support 2 di sekitar 1260 sampai 1215. Targetnya 1400-an. Kita lihat dalamnya, kayaknya masih bagus sih ini film ini. Dalamnya ya. Nah, akumulasinya masih cakep untuk si film. Akumulasi terusnya dikumpulin barangnya di bawah. Makanya dia di atas ya. Ya logikanya sebenarnya kalau dia masih fase akumulasi gini, kan belum jualan tuh. Kira-kira mereka mau jualan di mana? Cuman kadang jualan nggak distribusi, tidak kelihatan di sini bisa juga ya. Nanti ujuk-ujuk barang udah habis aja, mereka tuker-tukeran barang, itu satu yang wajar di bursa. Makanya lebih ke TA aja kalau menurut saya tuh punya view, masuk, pasang posisi, dan batasi resiko, itu aja. Untuk film, batasi resiko. Kita lanjut ke yang merah-merah hari ini. Apa yang kita bahas nih? Kita coba cek MPPA sepertinya menarik ya, nggak ARB lagi. Nah, cukup menarik ternyata posisinya juga. Barangkali teman-teman banyak yang bermasalah di MPPA. Kita bahas. Hari ini MPPA turun 2,48% dengan candle yang sebenarnya kurang enak dan volume yang tidak terlalu besar. Terakhir MPPA dia rebound bottom di sini ya 13 Mei. Lalu dia sempat naik tapi ada reject di 270 dan turun dulu. Di ke supportnya lagi. Ini ada dua sisi sebenarnya, antara dia mau breakdown lower low, kalau enggak dia mau bikin kaki kedua, kaki 1, kaki 2. Syaratnya apa? Dia nggak boleh jebol dari low 226 ini, seperti itu. Nah, besok bisa dilihat dulu yang bentukan kayak gini ya si MPPA ini, karena dia masuk ke area sakral lagi lah ketika dibeli ini ya, dekat-dekat sini. Ini kan duit masuk nih, 28 Januari duit masuk, habis itu dia rebound. Nah, tinggal kita lihat besok dia ada rebound atau enggak. Resiko kecil selama dia nggak jebol 226, dan kalau dia berhasil rebound dari 226, konfirmasinya break sini 270. Nah, kalau teman-teman suka spec buy, bisa beli di sekitar 226. Tapi kalau misalkan teman-teman lebih suka tunggu konfirmasi, bisa beli ketika dia break 270. Itu bakalan lebih aman, seperti itu. Ya, saya agak ngeblank. Tuh, kalau misalkan double bottom, nah target dia ke sini ya, sekitar 300-an di area area neckline lah, area support juga. Tuh, sebelumnya kan dia support di sini. Nah, jadi bisa ke sekitar 300-an kalau dia break 270. Cuman
Bisa dilihat konfirmasinya dulu aja. Tapi so far sudah cakep kok candle-candle perlawanannya ini. Kalau kita main ke weekly kayaknya candlenya udah jadi ya. Belum sih, masih candle kuat koreksinya. Tuh jadi ya amannya wait and see dulu aja. Sesuaikan style masing-masing lah. Kalau mau spec buy, tinggal spec buy di support. Kalau jebol ya cut loss, resiko kecil. Tapi kalau misalkan berhasil breakout, nah itu bakalan cakep seperti itu. Yang jelas area kuat MPPA sekarang dari 244 sampai 226. Tuh, tapi kalau misalkan dia jebol dari 226, target turun MPPA ada di sini. 270 ya. Targetnya ada di sekitar 208 sampai 198 seperti itu. So, sama batasi resiko aja. Cuman ya kalau dilihat potensi rebound sudah ada sih. Selama dia nggak jebol 226. Kita lihat dalamnya distribusinya masih kuat untuk si MPPA ini. Dan worst case skenario bisa aja ini bearish flag. Ini worst case skenario pakai banget ini. Nih ya, di sini dia impulse kaki. Nah, terus di sini dia pullback. Ini worst case skenario bisa seperti ini. Nah, jadi minus 158 MPPA. Cuman kayaknya enggak ya. Ya, batasi resiko aja. Lihat di sini. Kalau jebol dari 226 ya toleransi akhir 184 berarti untuk si MPPA ini. Batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya masih kuat distribusinya. Cuman lebih ke TA, ikuti ini aja. Cuman ya kalau kita lihat dia masih saham downtrend ya. Setelah kemarin dia reversal cup and handle. 1 2 ya udah perjalanan akan membawamu. Tuh. So, batasi resiko aja juga. Gunakan support resisten tadi. Itu untuk MPPA. Lanjut coba kita cek yang hijau-hijau. Kita bahas apa ya? Kayaknya itu dulu aja. Yang hijau-hijau beberapa udah kita bahas kemarin-kemarin ya. Itu dulu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Kalau support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.